pelajaran. Mari kita membaca doa. Doa dimulai. Jadi tolong didengarkan namanya baik-baik ya nak. Iya Bu. Afdal Maulana. Halo Bu. Amira. Hadir Bu. Ayuni Aulia Yusuf. Hadir Bu. Dewi Ratnasari. Hadir Bu. Erwin Saputra. Hadir Bu. Hajra. Hadir Bu. Indra Apriawan. Halo Pak Bu. Ikra. Hadir Bu. Israel Pratama. Halo Pak Bu. Lisda. Hadir Bu. Muhammad Heril. Halo Pak Bu. Muhammad Naufal. Muhammad Ridho. Halo Pak Bu. Muhammad Syawal. Halo Pak Bu. Nabila. Hadir Bu. Nadira. Hadir Bu. Nur Wahida. Hadir Bu. Vicky Misbar. Halo Pak Bu. Rahmi. Hadir Bu. Rehan. Halo Pak Bu. Sally. Halo Pak Bu. Yuni. Hadir Bu. Oke. Jadi ini teman-teman kalian yang alfas. Kenapa? Alasan Tanpa keterangan Bu. tanpa keterangan. Iya Bu. Iya Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai kelas, Ibu mau tahu bagaimana perasaan kalian hari ini? Bagaimana suasana kalian hari ini? Bahagia Bu. Nah, Ibu akan membagikan emoji. Emoji ini kalian akan mendapat satu orang satu lembar. Nah, kalian pilih salah satu dari emoji ini yang mewakili perasaannya kalian. Misalnya kalian sedang marah, checklist atau silang yang emoji marah. Oke? Iya Bu. Mengerti? Mengerti Bu. Ibu bagikan ya. Iya Bu. Oke. Waktu kalian 10 detik. Ayo ungkapkan perasaan kalian, suasana hati kalian pada hari ini. Tulis namanya kalian ya di atas kertas emoji itu. Iya Bu. Tasnya emoji Bu. Iya. Bu, ya ada Bu. Sudah? Yang lain? Sudah Bu. Sudah? Iya, Bu. Sudah semua ya? Nah, kalian satu persatu naik tempel di sini. Yang mulai dari kelompok 1.
kalian di lembar emoji ini kalian semua bisa merasa bahagia? Iya, Bu. Oke, nah kira-kira bulan Agustus itu bulan apa sih? Hari kemerdekaan. Benar sekali. Walaupun hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan kita itu sudah lewat, kita harus tetap menjaga nilai nasionalisme kita. Untuk itu, kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Mohon teman-teman untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu akan menawarkan kalian kesepakatan kelas dulu agar pembelajaran kita pada hari ini itu dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana? Bisa? Bisa. Oke. Nah, Ibu sudah mencatat beberapa poin-poin dari kesepakatan kelas kita. Nah, poin pertama itu adalah menjaga kebersihan. Bagaimana, sepakat? Sepakat. Oke. Poin kedua adalah berkata sopan dan saling menghormati. Sepakat? Sepakat. Oke. Poin ketiga adalah mengangkat tangan jika ingin bertanya.
kelompok, menjadi 3 kelompok. Nah, kalian akan berdiskusi. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Oke? Iya, Bu. Nah, sebelum itu kita akan melakukan ice breaking dulu supaya tambah semangat. Bagaimana? Oke? Oke, Bu. Semuanya berdiri. Nah, nama ice breaking ini adalah tepuk semangat dan dingdung. Oke, kita mulai ya. Iya, Bu. Tepuk semangat. Dan dan dan. Din din din. Dun dun dun. Dan dan dan. Din din din. Dun dun dun. Aha. Aha aha. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Sekali lagi, boleh ya? Iya, Bu. Oke. Tepuk semangat. Dan dan dan. Din din din. Dun dun dun. Dan dan dan. Din din din. Dun dun dun. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Oke. Sepertinya kalian sudah tambah bersemangat untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan kegiatan pembelajaran kita tadi. Nah, kira-kira apa yang terlintas di benak kalian atau di pikiran kalian mengenai komoditas hasil pertanian? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Kenapa buah-buahan dan sayuran cepat bus? Apa yang terlintas di benak kalian mengenai komoditas hasil pertanian? Sayuran, Ya, buah-buahan, ada lagi? tomat, Betul. Ada lagi? Sudah tidak ada? Iya, Bu. Oke, nah selanjutnya kira-kira apa yang terjadi pada hasil pertanian jika kita menyimpannya dalam satu wadah tetapi hasil pertaniannya itu kita simpan dalam jenis yang berbeda-beda? Membusuk, Bu. Nah, betul, membusuk. Ada lagi? Mengulat, Bu. Nah, betul. Ada lagi? Ada lalatnya, Bu. Ya, bisa. Ada lagi? Bau. Ya, bau. Ada lagi? Beda bentuk, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Sudah tidak ada, Bu. Oke, jawaban kalian semua benar ya. Nah, yang ketiga itu kira-kira kenapa hasil pertanian itu perlu dikelompokkan? Agar tidak cepat bau, Bu. Betul. Ada lagi? Membusuk. Agar tidak membusuk. Ya. Ada lagi? Tidak berlalat, Bu. Oke. Ada lagi? Agar awet muda. Agar bertahan lama. Ya, betul sekali. Nah, semua jawaban kalian itu sudah benar. Nah, selanjutnya itu adalah ruang lingkup komoditas hasil pertanian. Di negara kita ini memiliki kekayaan yang sangat berlimpah dan sangat beragam, terutama pada bidang pertanian dan perikanannya. Nah, dari keberlimpahan tersebut, kita itu harus mampu menjaga dan menerapkan proses penanganan agar hasil pertanian kita itu bisa memiliki kualitas dan mutu yang baik. Oke. Nah, komoditas hasil pertanian itu adalah produk-produk yang diambil langsung dari alam maupun yang sudah melalui proses penanaman atau budidaya hewan. Nah, secara garis besar, komoditas hasil pertanian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pangan nabati, yang kedua itu adalah pangan hewani. Nah, pangan nabati itu sendiri merupakan bahan yang diperoleh atau yang berasal dari tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan,
dagingnya, susunya, maupun telurnya. Oke. Nah, tujuan pengelompokan hasil pertanian itu adalah yang pertama, memberikan keseragaman pada komoditas hasil pertanian. Yang kedua, memudahkan dalam penanganan pasca panen. Yang ketiga, memudahkan dalam penyimpanan sehingga mengurangi resiko Kerusakan. Keempat, memudahkan dalam pengolahan komoditas hasil pertanian. Yang kelima, memudahkan dalam pengolahan dan produksi. Nah, komoditas hasil pertanian ini dibagi lagi atau dikelompokkan lagi menjadi 3 berdasarkan karakteristiknya. Nah, yang pertama itu adalah karakteristik agronomis, yang kedua adalah karakteristik fisiologi, yang ketiga adalah karakter gizi. Nah, karakteristik agronomis itu sendiri adalah karakteristik yang didasarkan pada kesamaan famili. Namun tidak hanya dilihat pada satu aspek famili saja, bisa juga kita melihat pada aspek lain seperti bentuk, wujud, ataupun bagian dari tanaman itu sendiri yang bisa kita manfaatkan. Nah, dalam pengelompokan komoditas hasil pertanian berdasarkan karakteristik agronomis ini dibedakan lagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok sayuran. Nah, kelompok sayuran ini itu adalah kelompok pangan nabati yang bagian tanaman tertentu itu dimanfaatkan sebagai sayur atau sering dimanfaatkan atau sering kita membuat dalam bentuk sayuran. Nah, beberapa contohnya itu ada brokoli, kentang, kangkung, kubis, wortel, buncis, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh komoditas sayuran. Yang kedua itu adalah kelompok buah-buahan. Nah, kelompok buah ini itu adalah produk yang tumbuh dari hasil tanaman yang berbunga. Nah, kelompok buah-buahan ini biasa digunakan sebagai makanan penutup hidangan besar, ya, sebagai pencuci mulut. Nah, fungsi buah itu sendiri adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Contoh dari buah-buahan itu ada apel, jambu, jeruk, semangka, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh buah-buahan. Nah, selanjutnya itu adalah kelompok umbi-umbian. Kelompok ini dicirikan oleh karakter produk yang berasal dari akar, berasal dari bawah tanah. Nah, yang kelompok umbi-umbian ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu umbi akar dan umbi batang. Nah, yang termasuk pada umbi akar itu adalah umbi jalar, umbi kayu, bengkoang. Nah, yang termasuk dalam umbi batang itu adalah umbi jalar dan gadung. Nah, ini dia adalah contoh umbi-umbian. Mungkin kalian sering menemui ini ya? Iya, Bu. Bahkan sering mengkonsumsi ya? Iya, Bu. Kalian biasa konsumsi dalam bentuk sudah digoreng? Iya, Bu. Jadi ubi goreng ya? Iya. Oke, selanjutnya itu adalah kelompok kacang-kacangan. Kelompok ini dicirikan pada tanaman yang berbintil akar, di mana bintil akar ini berperan dalam fiksasi nitrogen dari udara ke dalam tanah sehingga bisa membentuk buah. Produk kacang-kacangan ini biasa terdapat di dalam tanah. Namun tidak hanya di dalam tanah, ada juga kacang-kacangan yang tumbuhnya di atas tanah yang disebut dengan polong. Nah, contoh dari kelompok ini adalah kedelai, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tanah. Nah, ini adalah contoh dari kacang-kacangan itu sendiri.
Nah, selanjutnya itu adalah kelompok Cerealia. Kelompok Cerealia ini dicirikan oleh famili dari komunitas padi-padian, rumput-rumputan. Nah, komunitas ini merupakan tanaman yang menjadi pangan pokok manusia. Nah, produk ini berupa bijiran atau bijian yang bagian kulit terluarnya itu memiliki tingkat kekerasan yang agak keras
penanaman ini, hasil pertanian ini pada umumnya memiliki ketahanan atau daya simpan yang lebih lama, seperti kentang, ubi jalar, atau buah yang berkulit tebal. Nah, selanjutnya itu adalah pangan tahan lama atau non-perishable. Nah, pangan tahan lama atau non-perishable ini adalah produk pertanian yang sudah melewati proses pengawetan atau pengolahan, seperti proses penggaraman telur menjadi telur asin, proses fermentasi seperti yogurt, proses pengawetan dengan gula, contohnya buah-buahan kita olah menjadi manisan buah. Selanjutnya adalah proses pengasapan seperti ikan asap, kemudian proses pengeringan seperti padi menjadi beras. Nah, jadi itu adalah proses radiasi. Selanjutnya itu adalah proses pengawetan secara kimiawi. Nah, Ibu akan menampilkan salah satu proses penanganan hasil pertanian. Tetapi kualitas warnanya masih terjaga. Tapi kok bisa ya? Supaya Sobat IPB jadi tahu, yuk simak tayangannya. Proses penanganan hasil pertanian ini Menggunakan alat freeze dryer bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Disimak videonya. memiliki harga yang mahal. Menanggapi permasalahan tersebut, Dr. Cahyo Mohandri, dosen Departemen Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB University, menemukan inovasi teknik pengeringan dengan matahari tanpa merusak warna produk. Tapi bagaimana metode ini dapat mengeringkan produk tanpa merubah kualitas warna? Nah, jadi memang ada beberapa produk pertanian itu yang bagus tetap segar. Nah, ada juga bagus kalau dia itu kering. Nah, yang jadi problem kan mengeringkan yang bagus, tapi teknologinya tidak terlalu mahal buat itu ya, buat masyarakat. Nah, ada satu metode yang saya temukan kira-kira 6 atau 7 bulan yang lalu, itu pengeringan dengan matahari yang disertai dengan kipas angin. Nah, ini beberapa contohnya ya. Jadi warnanya itu tetap hijau gitu ya, tetapi memang kendalanya kadang-kadang harus di mix atau dilanjutkan dengan pengeringan dengan alat, karena matahari seperti di Bogor misalnya itu agak sulit untuk mengejar kadar air produk itu di bawah 10%. Kata kunci supaya produk itu mungkin bagus adalah suhu yang optimum untuk perubahan warna itu tidak boleh terjadi. Kedua, penumpukan zat yang menyebabkan kecoklatan itu tidak boleh terjadi. Dan kemudian yang ketiga, uap air yang optimum untuk ganja dari zat penyebab kecoklatan itu tidak terjadi. Nah, itu bisa dilakukan dengan memberikan kipas angin. Kedengarannya mudah ya Sobat IPB, yuk kita praktekkan. Untuk pengeringan dengan teknik kombinasi matahari dan kipas angin, kita aplikasikan pada jeruk lemon. Terlebih dahulu, potong tipis jeruk lemon. Lalu hamparkan di atas rak pengering. Ingat, jangan tertumpuk ya. Hal ini supaya produk mendapat sinar matahari dan angin secara merata. Lakukan pengeringan ini di bawah sinar matahari langsung dengan diberi angin dari kipas sampai kadar airnya 11-12%. Namun, untuk daerah yang panas dan kelembaban udara yang rendah, pengeringan dengan matahari dan kipas mampu untuk menghasilkan produk dengan kadar air di bawah 10%. Jika produk belum mencapai kadar air 11-12% ketika sudah tidak ada sinar matahari, Sobat IPB dapat memindahkan rak ke dalam ruangan dengan catatan terus diberi angin. Nah, apa saja keuntungan dari teknik ini ya Sobat IPB? Iya, jadi biayanya murah. Jadi ini adalah salah satu contoh proses penanganan hasil pertanian
Ya, silakan. Seperti ada unggulnya adalah sumber kalori. Lalu bagaimana dengan buah-buahan seperti pisang yang juga mengandung banyak kalori? Kenapa tidak termasuk sumber kalori? Oke. Nah, karakter gizi ini kita mengelompokkan pada karakter gizi itu melalui komponen vitamin utamanya, komponen gizi utamanya. Nah, walaupun pisang itu merupakan pakan sumber kalori, tapi pisang itu adalah komponen gizi utamanya itu berada pada sumber vitamin dan mineral. Seperti itu. Jadi, cukup ya nak. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking. Masih ingat ice breakingnya tadi? Masih. Atau mau diganti? Ganti, Bu. Ganti. Ganti, oke. Semuanya berdiri. Oke, nah ingat instruksi ibu ya. Jika ibu mengatakan pagi, kalian tepuk 1 kali. Jika ibu mengatakan siang, kalian tepuk 2 kali. Jika ibu mengatakan sore, kalian tepuk 3 kali. Dan jika ibu mengatakan malam, kalian jangan bertepuk tangan. Bisa? Bisa. Pagi, sore, malam. Ada yang tidak fokus. Oke, kita ulangi lagi. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Siang, sore, pagi, siang, malam. Oke, silakan dulu. Bagaimana? Semua sudah semangat? Oke, selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi kelompok. Nah, karena duduknya kalian ini sudah berkelompok, ibu akan membagi kalian sesuai dengan tempat kalian duduk. Jadi di sebelah sini adalah kelompok 1, sebelah sini adalah kelompok 2, sebelah sini adalah kelompok 3. Oke. Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok kalian. Kelompok 1. Ini adalah kelompok 1.
Sebutkan apa saja yang kalian lihat dalam gambar di atas. Gambar 1, wortel, brokoli, sawi, kentang, timun, ubi jalan, tomat. Tolong teman-teman yang di bawah ya, perhatikan temannya di atas. Iya, Bu. Jagung, kacang, ubi, singkong, kentang, padi, kacang tanah. Gambar ketiga, telur, susu, dan daging. 4, ikan dan udang. Kelompokkanlah berdasarkan sumber komoditas diperoleh. Pangan nabati, wortel, brokoli, sawi, kentang, timun, ubi jalan, tomat, kacang, apel, kangkung, jagung, ubi, singkong, kentang, padi, dan kacang tanah. Pangan hewani, telur, susu, daging, ikan, udang. Setelah mengamati gambar di atas, lakukan pengelompokan komoditas di atas berdasarkan karakteristik agronomis, fisiologis, dan gizi, serta tulislah cara penanganan agar hasil pertanian tersebut memiliki umur, simpan, dan terbilang masuk. 3. Lembar pengamatan. Nama komoditas, apel, karakteristik agronomis adalah buah, karakteristik fisiologis adalah semi perishable, karakter gizi, sumber vitamin mineral. Nama komoditas, ubi ungu, karakteristik agronomis ubi, karakteristik fisiologis semi perishable, karakteristik gizi, sumber kalori. Nama komoditas wortel, karakteristik agronomis sayuran, karakteristik fisiologis perishable, karakteristik gizi, sumber vitamin mineral. Nama komoditas buah naga, karakteristik agronomis buah, karakteristik fisiologis perishable. Nama komoditas tomat, karakteristik agronomis sayur. Nama komoditas kacang, karakteristik agronomis kacang-kacangan, karakteristik fisiologis semi, karakteristik gizi protein. Nama komoditas ubi kayu, karakteristik agronomis ubi, karakteristik fisiologis semi, karakteristik gizi kalori. Nama komoditas kacang tanah, karakteristik agronomis kacang-kacangan, karakteristik fisiologis semi, karakteristik gizi sumber lemak. Nama komoditas daging, karakteristik agronomis ternak hasil hewan, karakteristik fisiologis perishable, karakteristik gizi protein. Nama komoditas susu, karakteristik agronomis ternak hasil hewan, karakteristik fisiologis perishable, karakteristik gizi protein. Nama komoditas padi, karakteristik agronomis cerealia, karakteristik fisiologis universal, karakteristik gizi kalori. Nama komoditas jagung, karakteristik agronomis cerealia, karakteristik fisiologis semi perishable, karakteristik gizi kalori. 4. Bagaimana prinsip pengelompokan komoditas hasil pertanian berdasarkan karakteristik agronomis, fisiologis, dan karakteristik gizi. Pengelompokan komoditas hasil pertanian berdasarkan karakteristik agronomis yaitu pengelompokan yang dipilih atau dapat ditelusuri berdasarkan nomenklatur biologi, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies, dan varietas. Poin 2. Pengelompokan komoditas hasil pertanian berdasarkan karakteristik fisiologis yaitu pengelompokan yang didasarkan pada ketahanan atau daya simpan suatu komoditas, mudah tidaknya komoditas tersebut mengalami kerusakan. Poin ketiga, zat
dari pangan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Perhatikan gambar hasil pertanian di bawah ini. Identifikasi, jelaskan proses penanganan seperti apa yang dibutuhkan sehingga dapat memiliki umur simpan yang lebih lama. Bahan gambar telur Bu. Ya, sehat kan temannya. Jadi itu teman kalian di sini dari kelompok telur ingin menjelaskan mengenai cara penanganan telur sehingga dapat memiliki umur simpan yang lebih lama. Silakan cara menghasilkan buat telur asin. Oh ya, bahan telur bebek atau telur ayam, garam secukupnya, air secukupnya, tanah liat atau lumpur. Langkah-langkahnya: 1. Membersihkan telur. Cuci telur dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran. 2. Membuat larutan garam. Campurkan garam dan air dalam sebuah wadah. Pastikan garam larut dengan baik. Perbandingannya garam dan air bisa disesuaikan dengan selera, tetapi umumnya 1 bagian garam untuk 1-3 bagian air. 3. Merendam telur. Masukkan telur ke dalam larutan garam. Pastikan telur terendam sepenuhnya. Jika perlu, tambahkan lebih banyak air atau garam. 4. Menyimpan telur. Tutup wadah dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Biarkan telur direndam selama 10-14 hari. Semakin lama direndam, semakin bisa semakin asin telur. Perhatikan dulu temannya yang presentasi deh. 5. Mengeringkan telur. Setelah proses perendaman, keluarkan telur dari larutan garam dan cuci dengan air bersih. Keringkan telur dengan tisu atau kain bersih. 6. Menyimpan telur asin. Telur asin siap dikonsumsi. Siap simpan di tempat yang sejuk dan kering untuk menjaga kesegarannya. Ada pertanyaan yang bisa? Jadi sudah selesai ya? Sudah, Bu. Jadi teman dari kelompok 2 ini sudah melakukan presentasi. Nah, dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2? Ayo, Ya, silakan tanggapan. berdiri, kemudian perkenalkan dan dari kelompok mana? Silakan dari kelompok 2 ke kelompok 3. Ya. Tanggapan kelompok 2. Menurut kalian bagian mana kita dapat menerapkan penanganan hasil pertanian? Misalnya tomat atau sayur sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Kita harus menyimpannya dalam plastik, kemudian disimpan dalam suhu rendah atau dalam kulkas. Baik. Sudah ada pertanyaan? Bagaimana? Dari kelompok 3? Betul, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Jadi jawabannya teman kalian ini dengan melakukan proses pendinginan. Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Baik. Aplaus dulu dari kelompok 2. Silakan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya itu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, sudah siap? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kelompok yang hasil yang sedang diskusi. Dan kami akan membawakan presentasi kami tentang saya di slide. Sebutkan apa saja yang kalian lihat dalam gambar di atas.
Gambar 1, wortel, brokoli, sawi, kentang, timun, ubi jalar, tomat, kangkung, apel. 2. Jagung, kacang, ubi, singkong, kentang, padi, dan kacang tanah. 3. Telur, susu, daging. 4. Ikan, udang. Perkelompokan berdasarkan sumber komoditas diperoleh. Pangan naba, wortel, brokoli, seni, kentang, sawi, kentang, timun, ubi jalar, tomat, kacang, apel, kangkung, jagung, ubi, singkong, kentang, padi, dan kacang tanah. Pangan hewani, telur, susu, daging, ikan, udang. Setelah mengamati gambar di atas, lakukan pengukuran komunitas di atas berdasarkan karakteristik agronomis, fisiologis, dan gizi serta tulisan cara menangkap hasil pertanian. Nama komoditas: apel, karakteristik agronomis 2, karakteristik fisiologis seni apel, karakteristik gizi sumber vitamin mineral. Ubi ungu, ubi ungu, karakter agronomi ubi, karakter fisiologi seni apel, karakter gizi sumber kalori. Wortel, sayuran pasif. Komoditas apel, sumber vitamin mineral 2 naga, 2 parispagen. Tomat, sayur, kacang-kacangan, semi, protein, kayu, ubi, semi, kalori, kacang tanah, kacang-kacangan, sumber lemak. Bagaimana kritik pengelompokan komoditas hasil pertanian berdasarkan karakteristik ergonomi, fisiologis, dan karakteristik gizi? Poin 1. Pengelompokan komoditas hasil pertanian berdasarkan karakteristik agronomis, yaitu pengelompokan yang dipilih atau dapat ditelusuri berdasarkan nomenklatur biologi, divisi, ras, ordo, famili, genus, spesies, varietas. Poin 2. Pengelompokan komoditas hasil pertanian berdasarkan karakteristik fisiologis, yaitu mengelompokan yang didasarkan pada ketahanan atau daya suatu komunikasi. Mudah tidaknya komunikasi tersebut mengalami kerusakan. Poin 3. Zat gizi merupakan komponen kimia yang terdapat dalam pangan yang akan dimanfaatkan manusia ketika mengkonsumsi pangan tersebut. Ada 6 zat gizi yang berasal dari pangan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Cara menyimpan ikan agar tahan lama. 1. Simpan di kulkas. Ikan segar dapat di kulkas dengan suhu 4 Celcius untuk mengawetkan ikan. 2. Gunakan wadah tertutup. Simpan ikan dalam wadah tertutup untuk mencegah kontaminasi dan kehilangan kelembaban. 3. Tambahkan es. Menambahkan es dapat membantu menjaga suhu ikan tetap rendah dan memperpanjang umur simpan. Langkah-langkah ikan yang diasap. Ikan yang diasap memiliki tekstur yang lembut, rasa yang khas. Langkah ikan asap seringkali yang lezat disajikan dengan nasi hangat atau sebagai lauk yang baru untuk makanan sehari-hari. Jadi dari teman-teman kelompok lain, adakah yang ingin bertanya
Apa kelebihan dari penanganan hasil pertanian? Dapat memperpanjang umur dan menjaga kualitas hasil pertanian. Sudah cocok? Bagaimana? Sudah. Sudah, Bu. Berikan aplaus dulu. Sekian dari presentasi kami. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dari kelompok 3 yang kami presentasikan yang akan dibawakan oleh teman saya. Sebutkan apa saja yang kalian lihat dalam gambar. 1. Wortel, brokoli, sawi, kangkung, timun, ubi jalar, tomat, kangkung, apel. 2. Jagung, kacang, ubi, singkong, kentang, padi, kacang tanah. 3. Telur, susu, daging. 4. Ikan, udang. Pangan naba, wortel, brokoli, sawi, kentang, timun, ubi jalar, tomat kacang, apel, kangkung, jagung, ubi singkong, kentang, padi, kacang tanah. Pangan hewan, telur, susu, daging, ikan, udang. Setelah mengamati gambar di atas, lakukan pengelompokan komunitas di atas berdasarkan karakter argumentasi biologis dan gizi serta tulisan cara penanganan agar hasil pertanian tersebut memiliki umur simpan yang lebih lama. Lembar pengamatan. Nama komunitas, karakteris, agronomis, kelompokan algoritmis, biologis, karakteris, gizi, apel, buah, sama, semi, persibal, sumber vitamin mineral, ubi, ungu, umbi, semi, persibal, sumber kalori, wortel, sayuran, persabian, sumber vitamin mineral, buah naga, buah, pasebel, sumber vitamin mineral, tomat, sayur, pasibal, sumber vitamin mineral, kacang-kacangan, semi protein, umbi kayu, umbi, semi kalori, kacang tanah, kacang-kacangan, semi sumber lemak, daging, ternak hasil hewan, persibal, protein, susu, ternak hasil hewan, persibal, protein, padi, peririan, semi persibal, kalori, jagung, serial, semi persibal, kalori. Bagaimana prinsip kelompokan komunitas hasil pertanian berdasarkan karakteristik agronomis? Poin 1. Pengelompokan komunitas hasil pertanian berdasarkan karakteristik agronomis, yaitu pengelompokan yang dipilih atau dapat ditelusuri berdasarkan nomenklatur biologi. Definisi: Paulus, orde, famili, genus, spesies, varietas. Poin 2. Pengelompokan komunitas hasil pertanian berdasarkan karakteristik fisiologis, yaitu pengelompokan yang didasarkan pada ketahanan atau daya simpan suatu komunitas, dalam kurung mudah tidaknya komunitas tersebut mengalami kerusakan. Perhatikan gambar hasil pertanian di bawah ini. Gambar apa itu? Jadi itu adalah gambar buah-buahan. Silakan lanjutkan. Ini sedikit
melakukan proses penanganan seperti apa yang dibutuhkan sehingga dapat memiliki umur simpan yang lebih lama. Cara menyimpan buah agar tahan lama. 1. Simpan di tempat yang sejuk. 2. Gunakan wadah tertutup. 3. Jangan cuci sebelum disimpan. 4. Simpan di lemari es. 5. Pisahkan buah yang busuk. 6. Gunakan kertas atau kain. 7. Simpan di tempat yang teduh. Oke. Jadi anak-anak kelompok lain ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Oke, silakan. Apa manfaat menurut kalian jika kita menerapkan di kehidupan sehari-hari pengelompokan hasil pertanian? Kalau dikelompokkan sesuai jenisnya, maka penyebaran mikroba tidak akan terjadi sehingga meminimalisir kerusakan bahan. Oke. Oke, saya terima. Oke. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 3 lebih kurang mohon dimaafkan dengan saya berikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian semua tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik, bagus. Nah, cara menjawab pertanyaan juga dengan sesuai pertanyaannya. Kemudian kita selanjutnya akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang mau membacakan kesimpulan hari ini? Ada yang mau membacakan kesimpulannya? Iya. Ayo silakan anak-anak. Silakan. Iya, silakan. Iya. Pengelompokan hasil pertanian adalah proses penting untuk memudahkan dalam penanganan dan pengolahan hasil pertanian. Nah, pengelompokan ini dilakukan dengan beberapa karakteristik utama, yaitu 1. Kelompok komoditas yang menjadi bahan nabati seperti yang berasal dari tumbuhan. 2. Kelompok komoditas dari bahan hewani. 3. Pangan cepat rusak yang memiliki kadar air tinggi. 4. Pangan agak cepat rusak yang lebih tahan lama karena memiliki kadar air rendah dan tekstur yang agak keras. 5. Pangan tahan lama itu sudah melalui proses pengawetan. Karakter gizi terbagi menjadi beberapa sumber kalori: serealia, umbi, durian, sumber protein, kacang-kacangan dan hasil hewan, sumber lemak, kelapa dan kelapa sawit, sumber vitamin dan mineral, sayuran dan buah-buahan. Jadi silakan, terima kasih. Jadi itu tadi materi yang saya sampaikan sebagian besarnya mengenai karakteristik dari hasil pertanian itu sendiri. Ada hasil fisiologi, agronomis, dan karakter gizi, serta bahan-bahan hasil pertanian apa yang termasuk dalam perishable, semi-perishable, dan non-perishable. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran pada hari ini? Kita bisa tahu cara menyimpan buah-buahan agar bertahan lama, Bu. Yang lain? Rata-rata sama ya? Iya, Bu. Oke. Kira-kira kalian bisa tidak nanti diaplikasikan pada kehidupan sehari-harinya kalian? Bisa, Bu. Oke, mantap. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan ke praktek laboratorium. Kita akan mengamati hasil pertanian yang sesuai dengan bentuknya, wujudnya, teksturnya. Jadi kalian
tidak hanya selesai sampai di sini, tapi Ibu berharap kalian semua bisa menerapkan pembelajaran hari ini di kehidupan kalian semua. Bisa? Bisa. Oke, kita ice breaking dulu. Semangat tanding dulu. Bagaimana Ibu mau lihat ini semangatnya di akhir pembelajaran? Oke? Ibu. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Dan dan dan. Din din din. Dun dun dun. Dan dan dan. Din din din. Dun dun dun. Ser. Aha aha. Ma. Aha aha. Ma. Aha aha. Semangat. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak sekalian sudah menjalani pembelajaran kita hari ini dengan sesuai dengan kesepakatan kelas. Oke, untuk mengakhiri kelas kita pada hari ini dimohon untuk semuanya berdoa. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Dei